Pendistribusian vaksin COVID-19 ke seluruh Indonesia. Bagaimana mekanisme dan perkembangan distribusi vaksin COVID-19? Kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Bambang Herianto, juru bicara vaksin COVID-19 dari Bio Farma. Selamat pagi, Pak Bambang. Selamat pagi, Mas Aldi. Ya, Pak Bambang, Salam sehat mungkin ya. ya semoga sehat-sehat juga ya, Pak. Mungkin yang akan kami tanyakan pertama adalah kabar terkait dengan Bio Farma mendapatkan lot release begitu. Bagaimana keterangan terkait dengan lot release vaksin COVID-19 ini dan kemudian perkembangan untuk mendapatkan emergency use authorization dari BPOM? Ya, jadi vaksin yang kita distribusikan mulai tanggal 3 kemarin adalah vaksin yang sudah datang pada tanggal 7 Desember 2020 lalu. Ini bentuknya produk jadi yang tinggal siap disuntikan. Tetapi izin penggunaan atau penyuntikannya nanti tetap menunggu emergency use dari Badan POM. Nah, selama menunggu ini, jadi memang kita datangkan lebih awal di 7 Desember, dilakukan pengujian dulu, Mas Aldi, oleh Bio Farma maupun oleh Badan POM. Jadi disampling vaksin tersebut, dilakukan pengujian di Bio Farma dan juga di Badan POM. Nah, setelah memenuhi syarat, baru dikeluarkanlah sertifikat rilis tersebut. Nah, seperti itu. Jadi memang ini sudah memenuhi syarat mutu, nanti tinggal menunggu izin penggunaan Badan POM-nya saja. Oke, Seperti itu, Mas syarat Aldi. mutu sudah terpenuhi, tinggal kemudian menunggu emergency use authorization ini keluar. Kemudian Pak Bambang, sudah berapa banyak vaksin yang telah terdistribusi dan mekanismenya agar kemudian vaksin bisa sampai dengan aman ke semua titik lokasi pendistribusian bagaimana? Ya, memang ini target kita kan seluruh provinsi bisa mendapatkan vaksin ini karena memang ini untuk tenaga kesehatan terlebih dahulu sebagai garda terdepan. Ada sekitar dan ini sudah semua 34 provinsi. Hari ini tinggal 2 provinsi yang akan didistribusikan. Totalnya sudah kami distribusikan sekitar 763.000 vial atau 763.000 dosis vaksin yang sudah terdistribusi. Tentunya ini karena vaksin ini memerlukan satu penanganan yang khusus. Distribusinya menggunakan rantai dingin pada temperatur 2-8 derajat. Dan sudah berlangsung menggunakan jalan darat maupun via udara ke titik tujuan di seluruh Indonesia. Dan titik pertama adalah di provinsi. Nanti dari provinsi masing-masing akan diteruskan pendistribusiannya di bawah koordinasi Dinas Kesehatan ke masing-masing kabupaten kota dengan tetap menggunakan rantai dingin. Nah, seperti itu, Mas Aldi. Rantai dingin yang apakah nantinya proses mekanisme seperti ini akan terus dilakukan sampai keseluruhan gelombang 1, gelombang 2 vaksinasi massal di Indonesia selesai, Pak? Nah ya, prosedur ini merupakan standar internasional ya, karena vaksin Sinovac tentu berbeda-beda ya. Sinovac di 2-8, nanti ada vaksin lainnya yang memerlukan penanganan khusus di temperatur yang berbeda. Nah, memang untuk Sinovac ini lebih mudah karena infrastruktur dari tempat penyimpanan di provinsi, kabupaten, kota, sampai ke puskesmas untuk 2-8 ini sudah banyak dimiliki karena memang Indonesia kan sudah puluhan tahun juga melakukan program vaksinasi rutin dan rata-rata vaksin yang disimpan ini di temperatur 2-8. Jadi saya kira ini akan mudah sekali pendistribusiannya sampai dengan titik sasaran. Oke, Pak Bambang, Bio Farma juga akan mendapatkan vaksin dalam bentuk bulk atau konsentrat begitu. Kapan kemudian vaksin tersebut akan tiba dalam bentuk bulk itu dan bagaimana kemudian nanti bisa memproses bulk itu agar kemudian bisa menjadi vaksin? Bagaimana caranya? Ya, memang kita ada 2 jenis vaksin yang didatangkan. Yang pertama adalah produk siap jadi, ini untuk emergensi, untuk kecepatan penanganan pandemik, karena memang tenaga kesehatan yang sebagai garda terdepan harus segera mendapatkan vaksinasi. Dalam bentuk jadi ini sebanyak 3 juta dosis sudah datang. Tahap pertama 1,2 juta dosis pada tanggal 6 Desember yang lalu, kemudian 1,8 sisanya pada tanggal 31 Desember 2020. Nah, setelah kedatangan jenis pertama ini, kami akan datangkan dalam bentuk jenis balek. Untuk tahap pertama total ada sekitar 140 juta dosis. Nah, ini diperkirakan sampai kedatangannya sampai bulan April atau Mei 2021. Nah, ini yang akan kami proses lebih lanjut di Bio Farma.
Kami sudah punya fasilitas dengan kapasitas terpasang 250 juta dosis. Nah, jadi nanti balaknya akan datang tentu secara bertahap, tidak langsung 140 juta dosis. Yang pertama, kemungkinan di bulan Januari ini akan datang sebanyak 15 juta dosis. Nah, tentu yang akan kita proses, yang datang pertama dulu, nanti berikutnya secara bertahap dilakukan proses di Bio Farma. Seperti itu, Mas Aldi. Baik, Pak Bambang Herianto, juru bicara vaksin COVID-19 PT Bio Farma, terima kasih sudah bergabung bersama CNN Indonesia Today pagi hari ini. Semoga benar vaksinasi ini bisa dijalankan dengan lancar, begitu ya Pak. Selamat pagi. Ya, pagi. Presiden Joko Widodo